Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam seri tutorial Spada menggunakan LMS Model. Kali ini kita akan mencoba mendemokan bagaimana cara membuat bank soal dan bagaimana cara menggunakannya. Hal ini terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan dia mengajar banyak mata kuliah yang sama, ada beberapa kelas A, B, C. Lalu untuk soalnya tentu akan sama, jadi tidak mungkin untuk kelas A dibikin soal satu, kelas B bikin lagi soal yang sama, kelas C bikin lagi. Jadi kita akan sangat boros di dalam pembuatan ini, sehingga kita perlu bank soal. Bank soal ini perlu dibikin sehingga kita boleh panggil kapan saja, di mana saja, dan ini sangat membantu. Apalagi kalau kita di kampus punya dosen KBK, barangkali kita bikin bareng-bareng soalnya lalu bisa digunakan di mata kuliah yang sama juga gitu. Nah, kali ini kita akan mendemokan bagaimana cara membuat bank soal ini, dan di Spada, di model itu sudah disediakan fasilitas tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu nanti siapkan materinya dulu. Dalam hal ini saya menyiapkan 3 soal ini di bawah untuk mata kuliah etika profesi yang saya asuh. Mata kuliah ini saya ngasuh di 2 kelas, di kelas A dan B. Jadi saya bikin misalnya ada 3 contoh soal. Esai, ada jawaban singkat, dan ada multiple choice. Nah, pastikan disiapkan dulu bahannya ini. Nanti baru kita masuk ke website kita di Spada. Saya akses website dengan akun dosen. Masuk. Lalu di halaman yang tampil. Oke. Di halaman yang tampil kita pilih mata kuliah kita. Jadi yang bisa membuat bank soal itu dosen gitu. Jadi ada mata kuliah D3 MI3A ini etika profesi. Nah, saya akan membuat bank soal di kelas 3A, tapi nanti di 3B bisa saya panggil gitu. Jadi ada metodenya ekspor dan impor. Nah, untuk melihat di mana bank soalnya, kita berada di halaman ini. Bapak Ibu klik di sini. Lalu pilih lanjutkan. Kemudian di bagian bawah ada bank soal. Nah, ada soal, ada kategori. Kita bikin dulu kategorinya. Jadi untuk memudahkan kita dalam pengelompokan nanti. Kategori induk ini di D3 kita anggap ini paling top ya. Bikin namanya ini barangkali soal 1 etika profesi. Jadi asumsinya soal ini soal dasar. Nah, silakan diberi keterangan di sini terkait dengan etika profesi. Kalau tidak, boleh diabaikan, tambah kategori. Nah, sudah muncul soal 1 etika profesi. Nah, sekarang kita mau menambahkan soal ke dalamnya. Jadi bisa kita klik langsung di sini. Tapi kalau Bapak Ibu tadi terlanjur di sini, bisa juga di soal ini. Di soal nanti muncul kata apa tadi? Etika profesi kita. Mana dia kategori kita? Di sini kita lihat kategori kita dulu. Nah, kita pilih dulu di sini kategori kita biar cocok yang kita bikin. Etika profesi. Nah, sudah muncul etika profesi, baru kita bikin soalnya. Kita coba bikin soal. Buat soal baru. Nah, di sini model soal sudah disediakan oleh Moodle atau LMS pada kita. Ada, misal kita bikin dulu yang pilihan ganda. Nanti ada coba yang lain, pilihan ganda, tambahkan. Memang di awal-awal kita akan berat dalam soal membuat materi ujian ini. Nama soal. Kita sesuaikan barangkali nama soalnya, misalnya ini adalah etika profesi. Sesuaikan dengan bidangnya sebenarnya, etika profesi. Lalu teks soalnya tadi saya ambil di sini yang pertanyaan pertama. Nomornya tidak usah karena nanti diacak oleh sistem. Kita sebut soalnya di sini.
Lalu yang ini diabaikan, sudah kasih nomor feedback, kita kosong saja, kosong saja. Kemudian apakah pilihan nanti diacak? Jadi kalau seandainya pilihan itu ada A, B, C, D, E, maka setiap orang yang akan mengakses nanti akan beda-beda nomornya. Jadi ini biar kita acak, jadi walaupun dia duduk berdekatan, nanti urutan A, B, C-nya akan berbeda. Pilihan satu kita pindahkan ini. Pilihan satu kita paste di sini, pastikan paste dari notepad Bapak Ibu ya. Pilihan nomor 2, pilihan nomor 3, pilihan nomor 4, karena jawabannya ini misalnya, maka Bapak Ibu kasih nilai ini nilai yang 100%. Atau Bapak Ibu ada pilihan A itu nilainya berapa, biasanya kita hanya jawaban yang pasti cuma satu, biasanya yang jawaban yang benar itu dikasih nilai 100%. Nah, selesai kita untuk ini. Kalau masih ada lagi pilihannya silakan ditambahkan lagi. Yang lainnya diabaikan, kita simpan dan lanjutkan penyuntingan. Nah, kita selesai membuat satu soal. Oke, Pak Ibu ya, satu soal ini kita lanjutkan. Sudah ada satu soal kita masuk. Kita buat soal baru lagi. Kita pilih benar atau salah misalnya. Tambahkan. Nama soal ini saya masih beri etika profesi. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja, karena ini pertanyaan yang saya pilih sekarang ini adalah benar atau salah. Misal saya ngambil di sini, ini saya ganti. Kejahatan manusia mengerukut uang sebesar adalah pengertian dari Fogg. Nah, ini jawab, karena ini benar dan salah, berarti kita pilih ini adalah pernyataannya benar. Oke, simpan perubahan biar kita kembali ke awal. Sudah ada dua soal, kita tambah lagi. Satu soal lagi, misalnya short answer atau essay. Buat soal baru, essay. Teks soalnya saya ambil nih. Nah, ini contoh essay, maka dia akan menjawab nanti sesuai dengan form yang tersedia. Jadi ada form yang akan disediakan nanti kalau dia essay. Anda harus menyediakan nilai di sini. Oke. HTML editor, require student enter text yang 5-10 baris saja cukup. Attachment melampirkan file atau tidak. Oke, kita abaikan saja. Oke, kita sekarang sudah ada 3 soal kita di etika profesi, dan Bapak Ibu silakan tambahkan lagi berikutnya. Nah, pada sampai saat ini kita sudah siap melaksanakan tahap berikutnya adalah mengekspor. Jadi mengekspor file ini bisa digunakan di tempat lain. Jadi untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai situ dulu. Bapak Ibu sudah bisa bikin soal untuk bank soal. Silakan nanti ditambah dan dikurangi. Kalau ada pertanyaan silakan di komentar. Kita masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri tutorial kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke materi, kita sudah bikin soal. Nah, setelah bikin soal kita ngapain? Jadi kalau seandainya kita bikin ini materi soalnya itu di kelas MI 3A tadi ya. Jadi kalau di MI 3A kita sudah bisa bikin
pakai langsung soal ini untuk ujian atau kuis. Jadi misalnya saya tambahkan di pertemuan, saya aktifkan dulu mode ubahnya, itu mode ubah. Mau saya tambahkan misalnya di topik 2 ya. Jadi saya tambahkan aktivitas. Oke, lalu dipilih quiz. Jadi di sini pilih quiz. Kemudian kita tambahkan. Beri namanya, ini di kelas yang sama ya, di waktu kita bikin bank soal. Ini kita kosongkan saja, lalu kita simpan dan tampilkan. Oh, seharusnya simpan dan kembali ke kursus ya, bagusnya. Saya coba kembali ke kursus biar kelihatan. Nah, ini dia ada kuis 1, kita klik kuis 1 ini. Namun kuis ini baru namanya saja, kita belum masukkan nilai materi soalnya yang ada di bank soal. Kita edit kuis ini. Lalu di bagian add ini kita panggil dari bank soal, form question bank. Nah, kita pilih tadi di bagian etika profesi. Nah, ini muncul dia Bapak Ibu ya, etika profesi. Maka muncul 3 tadi. Bapak Ibu boleh bisa lihat di sini materi yang sedang ini bisa ditandai yang mana yang mau kita masukkan ke soal. Kalau boleh 1, 2, kalau seandainya ini ada ribuan tentu Bapak Ibu bisa milih gitu. Nah, ini ada soalnya gitu. Ini nama soalnya. Semuanya saya masukkan misalnya. Maka semua soal ini sudah masuk ke nanti ke halaman kuliah kita. Ini penilaiannya, Bapak Ibu silakan kalau seandainya nilainya di atas 100 misalnya ya. Kasih 100, ini kalau ini berapa nanti otomatis juga bisa. Jadi kalau seandainya 3 soal berarti dibagi 3 yang 100 ini. Nah, simpan. Nah, selesai. Jadi ini nanti di kuis di pertemuan kedua akan muncul soal tadi untuk kuisnya. Nah, sekarang bagaimana kita mau pakai itu di pertemuan di kelas-kelas yang lainnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus melakukan namanya ekspor. Jadi di bagian atas ini penting Bapak Ibu agar kita bisa menggunakan di kelas yang lain. Kita lanjutkan, kita klik menu lanjutkan. Lalu di bank soal kita klik ekspor ya. Jadi kalau ini soal dari kita berarti ini kita ekspor. Jadi soal itu kita ekspor, nanti di kelas yang lain kita impor gitu. Nah, ada pilihan ekspor, pilih modelnya model XML format saja. Nah, yang mana yang mau kita ekspor? Soal yang tadi etika profesi. Oke Bapak Ibu, ini penting Bapak Ibu, ini yang perlu kita lakukan agar soal yang kita bikin tadi itu bisa dipakai di tempat yang lain. Kita ekspor. Nah, oke, muncul downloadnya. Bapak Ibu silakan download. Ini saya save di Spada ya. Oke. Ini dia file XML-nya. Ada di download ya, di user api download. Oke, kita selesai. Nah, sekarang kita mau makainya di kelas MI3B. Jadi kalau tadi saya dipakai MI3A, saya berpindah ke MI3B etika profesi. Nah, ini saya masuk ke kelas yang berbeda dengan yang tadi. Saya masuk ke pertemuan kedua juga di sini misalnya. Oke, ini Bapak Ibu kita klik. Oh ya, sebelumnya kita impor dulu ya. Jadi kalau tadi kita ekspor, maka di kelas yang baru ini kita impor, kita panggil dia gitu. Kita klik di sini, lanjutkan. Lalu bank soal kalau tadi ekspor, maka di kelas yang baru ini kita impor namanya. Kita impor, ambil model format tadi. Ya, model ya. Model ini format yang kita pakai tadi. Kita cari filenya tadi, kita klik geser saja. Tadi kita ini dia Bapak Ibu, ini soalnya ini yang kita ekspor tadi dari kelas MI3A, kita pindahkan dia ke MI3B. Kita klik geser. Nah, sehingga soalnya masuk di sini, kita klik impor. Nah, sekarang masuk dia 3 soal ya yang kita impor masuk. Oke, selesai.
Nah, kalau sudah kita impor, maka di kelas ini MI3B caranya sama. Caranya sama, tinggal kita di pertemuan keberapa, misalnya pertemuan kedua di sini. Kita klik tambah ini, pilih kuis, tambahkan. Kita bikin juga misalnya ini kuis 1. Ini kita abaikan saja, lalu kita yang lainnya boleh Bapak Ibu isi nanti ya. Di seri tutorial sebelumnya sudah bikin ini kuisnya, ini kapan dikerjakan, kapan, kalau nggak ditandai berarti aktif seterusnya gitu. Jadi nilainya seperti apa, nanti di tutorial sebelum sudah kita bahas. Silakan Bapak Ibu lihat tutorial kita sebelumnya. Kita simpan dan kembali ke kursus. Kita ambil pertanyaannya, edit quiz. Sama kayak tadi, kalau Bapak aktifkan ini juga bagus. Jadi pertanyaannya juga diacak, yang tadi nomor 1 bisa jadi ditempatkan jadi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi bukan optionnya saja yang diacak, tapi juga pertanyaannya. Ini juga membantu kita agar mahasiswa tidak mencontek. Ini pengaturannya, pastikan dipilih. Muncul ya Bapak Ibu soal etika profesi. Bapak Ibu boleh pilih, misalnya di sini hanya 2 saja soalnya Ibu berikan ya, Bapak Ibu berikan select quiz. Jadi bayangkan kalau ini ada sampai 100 soal, atau jadi kita lebih fleksibel. Nah, selesai, kita memasukkan soal ke ini juga seperti tadi, boleh Bapak Ibu tambahkan nilainya 100 misalnya. Simpan. Nah, di sisi sampai saat ini materi ini bisa diakses oleh mahasiswa kita. Jadi mahasiswa bisa lihat di kelasnya. Nah, dia bisa jawab. Nah, misalnya saya akses sebagai mahasiswa, saya ganti peran sebagai mahasiswa misalnya. Jadi bagaimana posisi kita sebagai mahasiswa. Nah, ini kuisnya tampil, ini sisi posisinya sebagai mahasiswa Bapak Ibu, sehingga nampak kuisnya. Mencoba kuis sekarang. Ini MI3B, tadi kita bikin 2 soal. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan soalnya diacaknya. Tadi kan soal nomor 1 itu kan yang ini nih, salah satu tugas semua seorang sistem analis. Tadi kan yang ini merancang sistem ini jawabannya yang benarnya. Tadi saya posisinya D, tapi sekarang saya isi di situ. Next page, pindah ke halaman berikutnya. Ini soalnya pekerjaan dalam bidang usaha kerjaan, pengertian dari misalnya pengertian dari profesional atau profesi gitu kan. Finish, selesai. Jadi selesai, mahasiswa 1 mengerjakan tugasnya, kira-kira seperti itu. Dia submit all, finish. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu proses kita bagaimana membuat bank soal. Jadi bank soal ini sangat membantu kita kalau seandainya kita mempunyai banyak tim gitu. Jadi kalau seandainya kita ada 10 orang, mungkin satu hari itu bikin 10 soal, kita udah punya 100 soal, dan itu sudah bisa kita share di kelas kita. Jadi ini sangat membantu untuk setiap pertemuan kita. Demikian Bapak Ibu seri tutorial kita bagaimana cara membuat bank soal dan bagaimana cara menggunakannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah-salah. Jika ada yang bertanya silakan di komentar. Kita bertemu lagi di sesi tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.